Tips menjadi konten kreator buat pemula. Nah, ini untuk kalian simak yang baik-baik ya, biar kalian paham, biar kalian tahu tuh bagaimana cara menjadi konten kreator yang sukses, teman-teman. Jadi yang buat kalian yang sudah terlanjur mengaktifkan fitur Pro dan menjadi konten kreator di Facebook, tapi kalian masih bingung mau ngapain. Nah, ini yang pertama-tama kalian harus lakukan. Ini harus kalian perhatikan ya teman-teman, untuk awal langkah kalian menuju seorang konten kreator sukses. Yang kali pertama adalah menentukan sampul kalian, foto profil kalian, dan bio kalian, juga nama akun. Karena hal-hal yang kusebutkan tadi itu mewakili diri kalian, mewakili tema kalian. Kalian itu harus memilih nama yang unik, apalagi kalian baru akun kecil dan tidak mudah dikenal orang, teman-teman. Nah, contoh nama kalian tuh misalkan Anto, terus atau Setiawan, atau Gunawan, atau Yanto Setiawan Gunawan. Itu kan nama-nama yang sudah pasaran ya teman-teman. Jadi kalau kalian cari di pencarian itu akan susah. Jadi pilih nama akun yang menarik, kalau bisa unik dan sesuai tema ya teman-teman. Contoh kalian bermain di tema motivasi, berarti nama kalian Yanto Motivasi, bisa juga, atau Yanto Supiono bisa juga. Yang kedua, kalian tentukan tema kalian boleh tema apa aja ya teman-teman. Tema itu luas, intinya konten itu harus memiliki konsep, memiliki nilai tambah, walaupun itu hanya kehidupan seharian kalian. Intinya adalah cara mengemasnya, tujuannya dari konten itu ya teman-teman. Contoh kalian jual keseharian kalian lah. Nah, kan dari contohkan nih, sebagai tukang jual gorengan misalkan, contoh ya. Tukang jual gorengan pun bisa jual cerita ya teman-teman. Nah, contoh kalian bercerita tentang perjalanan hidup kalian yang pahit, misalkan perjalanan hidup yang asmara gitu, atau yang tidak direstui mertua, yang tidak didukung oleh keluarga, walaupun itu hanya karangan kalian gitu ya teman-teman, tapi ada nilai jualnya. Kenapa? Karena kalian menjual cerita itu teman-teman. Tidak ada kata baik dan tidak baik, karena ini konten seperti sebuah siaran televisi. Itulah konsep sebuah konten yang memiliki tema. Setelah itu jangan lupa kalian juga memperhatikan yang namanya konsisten. Kalian mau posting sehari berapa? Yang posting konsisten di satu tema, konsisten membangun personal branding. Bikinlah konten yang yang unik, yang beda. Ingat, konten kreator di Facebook Pro ini sudah banyak banget orangnya dan banyak banget tema yang sama ya teman-teman. Kalau kalian bermain tema yang sama tanpa memiliki ciri khas atau unik, kupastikan kalian akan susah berkembang. Setelah kalian menseragamkan profil, bio, dan sampul sesuai tema, bikin konten yang bertema, membangun personal branding, terus belajar evaluasi konten. Dan ingat, yang namanya konten itu memiliki nilai tambah dari tujuan utama, dan juga sebagai konten kreator itu ada monetisasi. Nah, monetisasi adalah peluang menghasilkan uang dari fitur-fitur yang disediakan oleh Facebook. Ada beberapa fitur monetisasi yang memang disediakan oleh Facebook. Yang pertama itu fitur bintang. Fitur bintang ini adalah anggap saweran ya teman-teman. Anggap saweran itu sebagai bentuk apresiasi kita nih. Misalkan melihat konten yang bagus nih, yang kita suka, nah kita mengapresiasikannya itu dengan bintang itu. Nah, jadi kalau kalian sudah aktif fitur bintang, nah kalian akan dapat diapresiasi orang, bisa tuh pakai bintang, itu jadi uang nantinya tuh. Nah, yang kedua fitur langganan. Fitur langganan nih, misalkan video Anda nih menarik, bagus, dan si penonton ini suka dengan konten kalian, sehingga mereka tidak mau nih ketinggalan updatean konten kalian. Jadi mereka tuh berlangganan dengan cara membayar. Jadi hasil yang itu masuk ke kalian juga gitu teman-teman. Yang ketiga, monetisasi konten. Ini yang didamba-dambakan konten kreator semua. Monetisasi konten ini adalah semua yang kalian upload itu bisa jadi uang ya teman-teman gitu.
Nah, jadi kalau kalian sudah memenuhi semuanya itu, kalian fokuslah ke konten kalian sendiri. Bagaimana caranya tuh bikin konten menarik, yang ada hiburannya mungkin, atau edukasi mungkin, atau evaluasi salah motivasi ya teman-teman gitu. Jadi misalkan nih konten kalian ini agak sepi, jangan nyerah langsung. Kalian bangun lagi nih konten semenarik mungkin, sesuai karakter kalian gitu teman-teman. Misal ibu-ibu nih, bunda-bunda nih, kan emak-emak nih, kan banyak nih. Dari mama tuh kan yang suka masak. Ada karakter kalian kan dibawa ke masakan itu. Misalkan kalian masak-masak nih, tapi kalian tuh karakter kalian tuh suka ngomel-ngomel. Nah, bikin aja tuh masak sambil ngomel-ngomel, kali aja lucu kan, jadi hiburan buat yang nonton, jadi suka sama konten anda gitu ya teman-teman. Jadi kita ini nggak usah yang mikirin sepi dulu, itu pikiran belakangan aja dulu. Penting kalian tuh bikin konten yang menarik. Rame tidak rame itu kan tergantung algoritmanya nanti. Nah, kalau kalian bisa mengembangkan akun kalian sendiri, algoritma akan bermain di akun kalian. Disitulah akan berkembangnya akun kalian. Tapi algoritma sekarang ini kejam loh. Dia tidak membela-bela para konten. Mereka hanya ingin, algoritma ini ingin si penonton ini betah di aplikasi Facebook. Maksud betah di aplikasi Facebook ini apa? Betah di menjalankan aplikasi Facebook, nggak buka aplikasi lain. Jadi dia itu mencari konten-konten yang bikin orang tuh betah di Facebook gitu ya teman-teman. Algoritma kayak gitu, bukan yang algoritma ini membela para kreator yang besar. Enggak, kreator besar pun ada yang sepi karena kontennya itu banyak yang nggak betah nonton, ada juga itu. Jadi bikinlah konten yang semenarik mungkin biar penonton tuh betah nonton konten kalian gitu aja. Aku juga banyak kekurangannya teman-teman. Aku juga sambil evaluasi konten juga nih, bagaimana saya biar aku nih berkembang juga. Saya juga banyak kekurangan teman-teman, cuman kan saya sambil belajar, sambil cari ilmu, sambil nonton edukasi juga gitu, sambil nonton para pemula juga, apa yang dibutuhkan pemula, apa yang diperlukan pemula, apa yang diberikan ilmu untuk ke pemula, itu saya pelajari juga ya teman-teman, terutama masalah Facebook juga gitu. Nah, sampai di sini paham kan? Nah, jadi semangat terus kontennya, bikin konten semenarik mungkin ya teman-teman, konsisten pastinya. Jangan menyerah, karena perjuangan jadi konten kreator itu sangat berat ya teman-teman. Tapi kalau sudah kalian berhasil, kalian sukses, itu luar biasa, itu senangnya, akan pendapatan kalian pun akan besar. Ya, sampai di sini dulu. Salam akal sehat.